Meskipun terdakwa mengaku bahwa dia didesak atau terpaksa karena sendirian, foto-foto ini jelas menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi dengan sukarela. Mungkinkah seseorang yang dipaksa dapat tersenyum begini manis? Yang Mulia Bapak Hakim Ketua, Pasal 282 ayat 1 Yunto 55 ayat 1 dan Pasal 282 ayat 2 Yunto 55 Yunto KUHP menuntut hukuman tertinggi bagi terdakwa yang terbukti telah menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum, menempelkan, menyiarkan tulisan, barang, atau gambar yang menyinggung rasa susila. Tapi menurut saya, hukuman ini belum cukup. Kasus mencetak foto porno ini adalah wabah. Jika kita tidak mencegahnya sedini mungkin, wabah ini dapat menular dan merusak moral anak-anak kita. Di dalam hal ini, moral bangsa turut dipertaruhkan. Karena itu, Yang Mulia Bapak Hakim Ketua, jatuhkanlah hukuman yang seberat-beratnya kepada terdakwa ini, agar si pelaku menjadi jera, dan bagi mereka yang bermaksud mengikuti jejak kotor ini, juga menjadi jera. Tenang. Silahkan duduk kembali. Kami minta saksi Ibu Nelly untuk menghadap. Yang Mulia Bapak Hakim Ketua, izinkanlah saya membacakan riwayat hidup daripada saksi ini. Silakan. Nama asli, Sutira. Asal, Pekalongan. Lahir 20 Oktober tahun 1940. Datang ke kota ini sejak usia 17 tahun. Pekerjaan tidak pernah jelas. Lalu kemudian orang kenal Sutira sebagai Nelly. Setika usia 21 tahun, Nelly melahirkan seorang putri yang kemudian diberi nama Neni Rosalina. Juga tidak jelas siapa ayahnya. Nyonya Nelly, Ibu Neni, memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang tidak jelas ujung pangkalnya. Pernah menjadi pramuria di sebuah klub malam. Yang Mulia, saya berkeberatan pembacaan riwayat hidup itu diteruskan. Ini sama sekali menyimpang. Kesemuanya itu ada hubungannya dengan terdakwa. Silakan lanjutkan, Saudara Jaksa. Terima kasih, Yang Mulia. Sutira pernah menjadi gula-gula seorang usahawan kaya raya. Ia selalu terbuka untuk semua orang, tapi selalu menutupi masa lalunya. Tercatat ia pernah memiliki usaha tidak resmi. Usaha itu yang syukur alhamdulillah akhirnya ditutup oleh kepolisian adalah mengumpulkan gadis-gadis untuk dijual kepada para lelaki hidung belang. Jelas sudah bahwa terdakwa lahir dalam lingkungan keluarga yang buruk. Alasan apapun juga untuk menolak tuduhan bahwa ia melakukan pemotretan telanjang dengan paksaan adalah dalih semata-mata untuk menghindarkan diri dari hukuman. Jika ibunya memiliki latar belakang yang hitam, bukan hal yang aneh jika anaknya terjerumus ke dalam pekerjaan jorok seperti ini. Ibarat pohon, buahnya tak akan jatuh jauh dari pohonnya. Tidak betul. Keturunan tidak bisa menjamin baik buruknya watak seseorang. Bawa perempuan itu keluar. Berikan saya kesempatan untuk berbicara. Lepaskan. Berikan saya kesempatan untuk berbicara, Bapak Hakim yang mulia. Nama saya Mira, bekas juru rawat. Saya dapat membuktikan bahwa keturunan itu tidak menjamin baik buruknya watak seseorang. Tidak bisa. Sini. Anak ini, Neni Rosalina, bukan anak kandung Nelly. Dia adalah anak kandung Zainal Abidin,
pengusaha terkenal. Sedang putri tunggalnya yang baru dinikahkan itu adalah anak kandung Nelly yang sebenarnya. Percayalah pada saya, Bapak Hakim. Petugas, seret perempuan itu keluar. Saya berkata betul. Saya bicara sungguh-sungguh. Sayalah yang menukar bayi Zainal Abidin dengan bayi Nelly. Cepat keluarkan perempuan itu. Percaya pada saya, Bapak Hakim. Neni Rosalina, anak Zainal Abidin, orang terhormat, jadi model foto porno. Percaya pada saya, ini soal keturunan. Johan. Johan, Johan. bau ah. Balik ke sana, ayo. Hei. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Ma, Ma. bye. Jadi kalian berangkat Senin depan? Jadi, Mah. Pengantin baru zaman sekarang. Bulan madunya saja jauh-jauh. Aku dulu sama mamamu cuma ke Cipanas. Itu pun duitnya boleh ngutang. Cerita lama diingat-ingat. Boleh kan anak-anak menikmati suasana pengantin barunya? Kan zaman kemajuan. Kapan kalian urus paspor, tiket, dan lain-lainnya? Nanti siang, Mah. Wah, sudah siang nih. Papa mesti berangkat sekarang. Jam 9 nanti ada pertemuan mengenai pameran industri di Frankfurt. Iya, Papa. Oh ya, barangkali bisa diatur. Begini, maksud Papa, sewaktu kalian keliling Eropa, lantas mampir di sana. Kemudian kita bisa bersama-sama lihat tempat-tempat lain di Eropa. Ah, Papa.
Orang bulan madu kok diganggu? Biar mereka jalan-jalan sendiri ya. Ayo. Selamat pagi, Selamat pagi. dengan Tuan Zainal. Ya. Saya mengantarkan mobil pesanan Tuan. Ini hadiahnya. Silahkan Tuan periksa dulu, semuanya sudah sesuai dengan order Tuan. Di mana nomor polisinya pun sudah kami mintakan khusus, sesuai dengan permintaan Tuan juga. Silahkan Tuan, ini kuncinya. Oh ya, terima kasih. Dan semua surat-surat ada di sini. Serta mengenai perlengkapan, semua ada di bagasi. Ya. Ya, terima Ya. kasih. Dan kalau misalnya ada kekurangan apa-apa, Tuan bisa menghubungi kami setiap saat di kantor. Ya. Permisi. Terima kasih. Ya. Berikan kunci ini pada Lela. Papa saja lah. Papa mau cepat. Iya, Ya. ya. Ma, ada apa sih? Papamu bikin kejutan. Ah, kejutan? Ya. Ini hadiah perkawinan kalian dari Papa. Mama main-main? Ini kuncinya. Coba lihat nomor mobil itu kan sama dengan tanggal perkawinan kalian. Tanggal 1 bulan 8 tahun 85 LJ. L-nya Lela kan, J-nya Johan. Nah, persis kan? Stop, buka. Papa, terima kasih ya, Pak. Hadiah perkawinanmu. Iya, terima kasih banyak, Papa. Kau tidak terima kasih pada mamamu. Ya, Ma, terima kasih ya, Ma. Lela, mulai sekarang kalian boleh pakai mobil itu sesuka hati kalian. Iya, terima kasih, Papa. Terima kasih, Pak. Ya. Aku pergi dulu ya. Ya. Nanti terlambat. Iya. Mama, terima kasih ya, Ma. Lel. Di jalanan. Lihat lipstiknya kena. Nah, Tuh, banyak kendaraan di depan. takut mati, biarin. Kamu bandel buat. Tubrukan nanti kamu. Mudah-mudahan besok atau lusa segalanya beres. Nanti Anda kami hubungi lewat telepon. Semoga perjalanan bulan madu Anda berdua memuaskan. Oh, terima kasih. Ya. Ya, betul. Rumah Tuan Zainal di sini. Siapa? Dia tidak ada di rumah. Pergi. Ada pesan. Dari siapa? Ya, nanti saya sampaikan. Ya. Tumben banyak betul yang nelpon hari ini. Krangkring melulu. Gak ada hentinya. Iya, betul. Rumah Tuan Zainal di sini. Siapa? Tidak ada di rumah. Pergi. Ada pesan? Dari siapa? Ya, nanti saya sampaikan. Telepon dari siapa, Mbok? Dari teman Den Johan ya. Dari pagi barangkali ada 7 orang yang mencari Den Johan. Pasti dia lagi. Biar saya saja yang menerimanya. Iyanya. Ya. Papa. Ada apa? Aku. Iya. Ada apa sih? Orang pagi. Belum baca. Siapa? Lela. Oh, tidak di rumah. Iya. Pergi. Belum pulang. Iya, nanti aku baca. Sekarang? Ada apa sih? Hah? Tunggu.
Mbak! Mbak! Iya, Nya. Sini. Koran tadi pagi mana? Bawa sini semua. Cepat. Ayo. Iya, Nya. Ayo cepat. Ditaruh di mana? Cepat. Ditunggu sama Tuan. Iya, Nya. Sudah belum? Baca dulu lah. Aku diberitahu oleh sekretarisku setengah jam yang lalu. Sudah aku coba menghubungi rumah dengan telepon, tapi bicara terus. Pokoknya baca dulu lah. Ini tidak betul. Tidak betul. Pak, berita ini bohong kan, Pak? Pasti bohong. Keterlaluan. Iseng tidak pada tempatnya. Apa sih maunya membuat berita begitu? Nah, jangan berbuat apa-apa dulu. Nanti kita rundingkan bersama di rumah apa yang harus kita lakukan. Ya, sebentar lagi Papa pulang. Ya, Ada pesan, Pak? Kalau ada telepon buat Bapak, hubungi saya ke rumah. Ya. Baik, Pak. Fitnah. Ini pasti fitnah. Siapa sih bekas perawat itu? Apa maksudnya menukar-nukar bayi? Kenal dengan kita pun tidak. Ini harus diselidiki. Kalau berita itu tidak benar, surat kabar itu akan kutuntut. Dan berita ini sangat sepihak. Itulah. Seharusnya wartawan itu mengecek dulu kebenarannya. Setidak-tidaknya menghubungi kita dulu. Jangan asal tulis saja. Rumah tangga orang jadi kacau. Apa sih maunya? Sebaiknya kita minta tolong Pak Saiful untuk mengecek kebenaran berita ini. Secara hukum, mungkin Pak Saiful punya usul yang baik buat kita. Ya. Ini mau kemana? Ke sana. Ke sana mana? Hah? Kenapa sih ketawa? Mau beli berapa banyak koper? Aduh, jadi bingung soalnya semuanya bagus, murah lagi. Kenapa? Sini. Sebaiknya beli seperlunya. Nanti kalau pulangnya banyak bawaan, baru beli koper di Paris atau di Roma, ya kan? Iya deh. Iya ini awas. Yang mana ya? Ini deh. Yang ini. Ini Bang. Iya. Baik, Bu. Jadi, saya cek dulu kebenarannya, Pak. Oh, baik, Pak. Iya. Baik, Pak. Nanti saya hubungi, Pak. Iya. Terima kasih. Selamat siang. Pak Saiful bilang apa? Beliau menganjurkan supaya kita menghubungi Dr. Sujoko. Kan dia juga yang menolong kau waktu kau melahirkan dulu. Kita asuh Lela sejak bayi. Ya. Kalau perkara itu didiamkan, pasti orang mengira bahwa tuduhan itu benar. Tidak betul. Tidak betul. Akulah yang mengasuhnya sejak bayi. Tapi bagaimana kalau nanti terbukti bahwa Neni anak kita? Harus bisa dibuktikan. Bukan cuma dengan tes darah, tapi juga tes genetika, tes keturunan.
Halo? Halo? Dokter Sujoko? Zainal di sini, Pak. Tadi pagi menelpon kemari ya, Pak? Ya, saya menelpon tadi pagi. Saya membaca koran tentang Laila. Saya juga kaget. Oh, jadi dokter sudah tahu? Sudah baca surat kabar pagi ini? Ya, nanti saya akan cari laporan medik tentang hasil tes darah Laila. Segera akan saya beri kabar. Kemana pun kami pergi, orang-orang selalu memperhatikan. Lela sampai kikuk. Nah, aku bilang sama dia, jelas mereka tahu kita baru menikah. Habis tanganku tidak pernah dilepas, dipegang terus sampai ambil dompet saja sulit. Oh, itu dilebih-lebihkan, padahal dia yang pegang terus, mah. Apa yang dipegang terus? Tangannya, enak aja. Ih, bohong Pak, dia bohong. Betul, betul. Awas kamu nanti. Halo? Ngancam. Ya. Bora. Siapa? Ah, salah sambung. Salah sambung. Kenapa, Ma? Nggak apa-apa. Cuma kepalaku mendadak pusing, Pak. Saya ambilkan obat ya, Ma ya. Nggak usah. Nanti juga sembuh kalau sudah dibawa tidur. Kita harus bagaimana, Pak? Ya bagaimana? Mereka tampak begitu bahagia. Bagaimana kalau Neni, foto model bukil itu benar-benar anak kita? Kasihan Lela. Dia anak baik. Ah, sudahlah. Lebih baik kita tunggu kabar dari dokter Sujoko. Lala, kamu kemana? Aku pergi dulu. Kemana? Lala, tunggu. Lala. Kita harus selesaikan persoalan ini bersama-sama. Kalau kau ingin menyelidiki, ayo kita selidiki bersama-sama. Lala. Ini bukan hanya persoalan kau, tapi persoalan kita. Lela, dengar aku. Dengar aku, Lela. Aku tidak peduli kau anak seorang pengemis atau anak orang gila. Aku tetap mencintaimu. Kau tetap istriku. Kau dengar? Aku tetap mencintaimu. Lela. Kau anak dokteran Zainal Abidin, bukan? Sudah kuduga. Kau pasti datang menemuiku. Tanpa kau bicara, aku sudah tahu apa maksudmu datang kemari. Namaku Mira. Kau pasti sudah tahu.
Sewaktu aku masih muda seperti kau, aku pernah berkenalan dengan mahasiswa kedokteran tingkat akhir yang kuliah prakteknya di tempatku bekerja. Karena sering bersama, perkenalan kami semakin intim. Ia tampan, baik, dan selalu memperhatikan aku. Tanpa kusadari, aku jatuh cinta kepadanya. Hendra pun mencintaiku. Dia berjanji akan selalu mencintaiku dan suatu saat akan menikahi aku. Cintaku kepadanya sudah begitu dalamnya. Dan aku sudah yakin hanya Hendra lah satu-satunya bagiku. Lelaki yang paling kucintai. Tapi semuanya itu kandas. Hendra itu masih terah keraton. Buyutnya putra ketiga sultan yang bergelar Pangeran Mangkubumi. Kakeknya Kanjeng Raden Tumenggung yang memiliki 4 selir. Hendra harus pandai-pandai memilih jodohnya. Apalagi dia seorang dokter. Dan apa yang aku dengar bisa bikin aku pingsan. Gadis mana yang menjadi pilihan dia? Keturunan menak mana? Apakah dia memiliki darah biru? Aku tidak mau darah cucuku dicampuri darah orang yang asal-usulnya tidak jelas. Sebagai keturunan bangsawan, boleh-boleh saja Hendra anakku itu berhubungan dengan siapa saja. Tapi harus paham, jangan mimpi untuk jadi menantuku. Hendra sudah mempunyai calon, seorang Sekar Kedaton. Begitulah seharusnya. Padi kumpul dengan padi. Rumput teki boleh tumbuh sepanjang tepi kali. Hendra dikirim orang tuanya ke luar negeri dan dinikahkan di sana. Hendra sendiri tidak menduga. Dia merasa dijebak. Ketika hendak berangkat ke luar negeri, ia berjanji akan menikahi aku setelah pulang dari sana. Surat terakhir aku terima dari Hendra tepat ketika aku merayakan penghargaan sebagai juru rawat teladan. Pada saat itu, seorang wanita bernama Mita melahirkan anak di rumah sakit tempat aku bekerja. Wanita itu adalah istri seorang pengusaha. Seorang wanita lain tidak punya suami, melahirkan pula pada waktu yang hampir bersamaan. Wanita itu bernama Nelly. Lalu timbul niatku untuk membuktikan apa yang diagung-agungkan oleh orang tua Hendra, bahwa keturunan adalah segala-galanya, tidak selamanya benar. Mereka telah menghinaku. Aku harus berbuat sesuatu.
sampai kedua orang tua itu pulang ke rumahnya masing-masing. Tak seorang pun yang tahu apa yang telah kulakukan. Aku telah melakukan suatu pekerjaan yang mengakibatkan nasib kalian berubah. Ya, kau adalah anak Nelly. Dan anak Nelly yang terkena perkara foto telanjang itu adalah anak Zainal Abidin. Bertahun-tahun aku mengikuti kalian berdua. Aku tahu apa saja yang terjadi dengan diri kalian. Aku tahu ketika Neni mulai jadi berandalan. Juga ketika kau mulai berpacaran dengan anak Medan itu. Saya ingin Hendra dan kedua orang tuanya tahu bahwa mereka tidak benar. Mereka salah. Sekarang baru mereka lihat buktinya. Orang tuaku memang bukan orang kaya. Bukan orang ningrat. Tapi apakah aku tidak berhak untuk memperoleh kebahagiaan? Semua orang berhak untuk memperoleh kebahagiaan. Berhak. Berhak. Semua orang berhak untuk bahagia. Berhak. Berhak. Semua orang berhak untuk bahagia. Berhak. Ya, kau anak Nelly. Sedang anak Nelly yang kena perkara foto telanjang itu adalah anak Zainal Abidin. Tapi apakah aku tidak berhak untuk memperoleh kebahagiaan? Semua orang berhak bahagia. Berhak. Berhak. Semua orang berhak untuk bahagia. Berhak. Berhak. Johan, aku heran. Sikap Mama dan Papa tadi agak aneh. Biasa itu. Orang tua memang selalu begitu. Anak sayangnya mau pergi, pasti banyak yang dipikirkan. Johan. Saya cuma mau bawa ini. Oh, tolong jaga rumah sampai saya pulang. Ya, baik Tante. Sini. Mbak, Mama mana? Tidak tahu. Tadi pagi-pagi sudah berangkat bersama Tuan. Baca apa, Mbak? Enggak, Non. Coba lihat. Koran hari ini kan? Bukan. Koran kemarin, Non. Mbak, kenapa? Enggak, Non. Coba lihat.
Jangan Loh, ada apa Jangan. sih? Tidak. Ini tidak betul. Dari kemarin Mbok juga mau bilang, tapi nggak tahu mau bilang apa. Mbok takut. Bohong. Ini tidak betul. Tidurlah tidur, buah hatiku. Anak manisku, buah hatiku. Tidurlah tidur, la 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 la. Jadi dokter sudah memeriksa berkas-berkas itu. Pasti berita di surat kabar itu bohong, bukan? Mungkin ini pahit, tapi harus dapat Bapak terima. Dari golongan darah Bapak dan Ibu, jelas terbukti bahwa Lela bukan anak Bapak. Nampaknya jururawat Mira tidak omong kosong. Ia telah melakukan apa yang telah diakuinya di pengadilan. Tapi sulit bagi saya untuk mempercayai bahwa kejahatan menukar bayi itu dilakukan oleh Mira. Sebab ia jururawat teladan. Saya kenal betul wanita itu. Jadi soal gadis di pengadilan itu bagaimana? Bagaimana bisa membuktikan bahwa dia adalah anak kandung saya? Oh, dokter berniat juga mengetes darahnya. Baik, baik, baik. Kami tunggu hasilnya. Iya, ya. Terima kasih. Lela. Lela. Akhirnya dia tahu. Kasihan Lela. Kasihan kita semua. Kita semua jadi korban. Ayo, Lela. Kita bicarakan persoalanmu dengan pikiran tenang. Kau tidak usah terpengaruh oleh berita itu. Terus terang aku juga kaget. Tapi kalau toh berita itu benar, jelas tidak akan berpengaruh apa-apa bagiku. Aku tetap tidak akan berubah. Bagiku yang paling penting bukan soal keturunan, tapi kepribadianmu yang aku kenal selama ini. Aku ini anak wanita nakal. Aku tidak berhak tinggal di rumah keluarga baik-baik. Lela, kau jangan bicara begitu. Lebih baik kita lupakan ocehan juru rawat gila itu. Tidak usah pedulikan. Aku sudah menyelesaikan semuanya. Paspor, visa, exit permit. Ayo Lela. Kita tinggalkan semua kerutan ini. Kita lupakan dan pergi berbulan madu seperti rencana kita semula. Ayo. Johan, aku mohon. Tinggalkan aku dulu.
Nelly ada tamu. Siapa dia? Selamat siang. Ibu sedang pergi. Kenapa ketemu ibu? Cuma ingin ketemu. Kamu tuh Lela ya? Ya. Dengan adanya berita-berita di koran, apa kamu masih tetap yakin? Kamu adalah anak kandung Zainal Abidin? Justru untuk itu saya datang kemari. Mengapa harus datang kemari? Kamu orang terpelajar. Tahu bagaimana caranya untuk membuktikan kebenaran berita itu? Aku sudah melakukan pengetesan darah. Tes darah? Iya. Dan hasilnya 100% positif. Aku memang anak kandung Zainal Abidin. Sedangkan kau bukan. Lela, masih ingat ucapan sumpah pernikahan? Susah senang ditanggung bersama. Masa hanya karena ocehan orang yang kita kenal pun tidak? Hanya karena berita di koran yang belum tentu benar? Kau singkirkan aku, kau buang. Kau anggap aku gombal? Johan. Aku belum selesai bicara. Lela. Lela. Apa yang kau kerjakan selama ini akan sia-sia. Orang akan menertawakan kita. Anggap semua itu omong kosong, fitnah. Jangan pedulikan. Johan. Lela, berikan aku kesempatan untuk bicara. Mau bicara apa lagi? Kau sudah tahu aku ini siapa. Aku tidak berhak ada di sini. Lela. Aku tidak pantas. Tante Nelly adalah ibu kandungku. Aku harus mendengar dari mulutnya sendiri kalau aku memang anaknya. Kalau begitu, aku akan ikut menemanimu bertemu dengan Tante Nelly. Tidak usah. Aku akan menemuinya sendiri. Lela, coba dengar dulu. Kalau kau memang ingin kita tidak berangkat, baik. Tapi itu kan bukan berarti kau harus tidak menghargai suamimu. Kau ingin menyelidiki perkara ini, baik. Sejak awal aku sudah bersedia membantumu. Kau yang selalu menolak. Lela, aku tidak ingin memaksamu. Jika memang sudah kau putuskan semuanya, baik. Berarti tiket ini sudah tidak ada gunanya lagi. Ingat Lela, aku bukan ingin senang-senang pada saat kau susah. Aku justru ingin berbagi duka denganmu. Aku ingin membantumu dan berharap dalam perjalanan bulan madu kita, kau bisa melupakan hal-hal yang pahit itu. Lela, sekarang dengar Papa.
kau tidak sendirian. Kita semua menderita lantaran peristiwa ini. Papa, Mama, kau, Johan, semua. Lela bukan anak Papa. Juga bukan anak Mama. Lela. Papa. Lela, boleh Mama masuk? Mama tahu kau sedang bingung. Tapi bukan cuma kau saja, Lela. Mama juga. Papa dan Johan juga. Semula pikiran Mama dan Papa juga kacau. Tidak hanya karena berita gila itu, tapi yang jadi pikiran Papa dan Mama adalah kau, Lela. Apa yang mereka bilang ternyata benar. Kenapa, sayang? Saya bukan anak Mama dan Papa. Saya anak orang lain. Siapa bilang kau anak orang lain? Kau tetap anak Mama. Kau tetap anak Papa. Mama. Tidak. Tidak. Kau jangan menutup diri, Lela. Kau tidak mungkin bisa mengatasi persoalan ini sendirian. Jangan lupa kau masih punya Papa. Ada Mama. Ada suamimu, Johan. Mama susui kau sejak bayi. Papamu sering bangun tengah malam, menggantikan popokmu yang basah kena ompol. Kami rawat kau dengan penuh kasih sayang. Mungkinkah itu bisa dihancurkan sekejap hanya karena berita gila itu yang nyatanya benar? Tapi tidak perlu disesali. Semuanya sudah terjadi. Tadinya Mama dan Papa juga marah. Tapi marah pada siapa? Pada jururawat gila itu? Tidak mungkin. Dia cuma korban. Korban dari orang-orang yang berpikiran angkuh. Kita juga korban. Korban balas dendam dari jururawat gila itu. Mama dan Papa sepakat untuk minta tolong pada Pak Syaiful, pengacara kita itu, agar Neni bisa dibebaskan dari segala tuduhan. Lalu kami berniat membawa Neni ke rumah ini kalau kau setuju. Kami ingin Neni bisa berubah menjadi baik seperti kau. Kami sangat sayang padamu, Lela. Ya, Mama. Sebaiknya Neni dibawa ke rumah ini. Saya tahu apa yang saya peroleh selama ini bukan hak saya. Nenilah yang lebih berhak. Sebab Nenilah anak kandung Mama dan Papa. Lela, kau juga anak Mama. Kasih sayang Mama dan Papa padamu tidak akan berkurang walaupun Neni sudah ada di rumah ini. Terima kasih, Ma. Setelah membaca surat dakwaan dengan bukti-bukti yang diajukan,
dan juga setelah mendengar keterangan saksi, selanjutnya setelah mendengar rekuisitor jaksa penuntut umum serta pembelaan dari terdakwa, menimbang bahwa terdakwa telah didakwa melanggar pasal 282 ayat 1 Yungto 55 ayat 1 dan pasal 282 ayat 2 Yungto 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, menimbang keterangan para saksi Ahmad bin Saputra, yaitu bahwa benar terdakwa pada tanggal 17 Oktober 1985 telah melakukan pemotretan bersama Joni dan juga telah mendengar keterangan dari terdakwa sendiri bahwa terdakwa menolak dakwaan yang dimuat dalam berita acara di muka pengadilan. Di dalam perkara ini, terdakwa ternyata memang hanya korban dari otak pembuat foto porno yang sampai saat ini masih buron. Jika dalang dari foto porno ini tertangkap di kemudian hari, maka terdakwa akan dihadapkan sebagai saksi. Maka dengan ini, atas nama hukum, terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan. Tunggu. Tenang. Jangan sekarang. Nanti saja. Kami akan siapkan waktunya. Nanti saja. Neni. Kenapa tidak pulang bersama mereka? Saya mau pulang ke rumah saya. Kemana, Bu? Ke Polonia, Pak. Sudah lama saya ingin ketemu, tapi baru kali ini bisa. Nenek bahagia, dia sudah menemukan bapak dan ibu kandungnya. Neni memang anak baik. Aku yang salah. Tapi walaupun apa yang terjadi, Neni tetap anakku. Bukankah sekarang sudah terbukti bahwa saya adalah anak ibu? Bukan, kau bukan anakku. Anakku adalah anak yang sejak kecil sudah tidak punya ayah. Anakku adalah anak yang tahu hidup ini keras. Anak yang tahu banyak lelaki tidak bertanggung jawab. Anakku adalah anak yang tahu ibunya bekas wanita nakal. Wanita yang dianggap orang sebagai sampah masyarakat. Kau tidak akan mau punya ibu seperti saya. Ibu, siapapun ibu saya tetap anak ibu. Apapun pekerjaan ibu saya tetap anak ibu. Tidak. Tidak, kau bukan anakku, bukan. Ibu. Ibu. Wah, bagus ya. Dalamnya pasti lebih bagus. Yahoo! Hai!
Apa Non Lela sudah pulang? Tadi kan berangkat bersama Nyonya ke pengadilan. Lela belum pulang, Johan. Sebaiknya kau pergi mencarinya. Aku khawatir terjadi apa-apa. Dia sudah tidak memerlukan aku lagi, Pak. Jangan bicara begitu. Kau kan suaminya. Ayo sana cari. Ya, Pak. Neni. Ayo. Boleh juga ya. Banyak juga ya. Mulai sekarang rumah ini adalah rumahmu. Kau harus ikut menjaga dan merawatnya. Berterus teranglah kalau ada kesukaran, supaya kita carikan jalan keluarnya bersama-sama. Oh, tidak sendirian kok. Kami juga memiliki Lela yang harus kau anggap sebagai kakakmu sendiri. Tapi Lela kan bukan. Lela tetap anakku, kakakmu, ya? Nah. Ini kamar saya. Iya. Ayo. Buka lemari ini. Buka, anak. Nah, ini semua milikmu. Mudah-mudahan ukurannya cocok. Kalau tidak, bisa ditukar. Apa yang saya peroleh sekarang? Sepatutnya sudah jadi milik saya sejak saya bayi. Seharusnya saya tidak sampai jadi begini. Nasib bertindak tidak adil pada saya. Ah, yang sudah ya sudahlah. Kita masih bisa mengejar apa yang ketinggalan. Di rumah ini tidak boleh ada kesedihan. Dan kita tidak boleh bingung-bingung atau marah-marah pada siapapun. Ini sudah takdir. Mulai sekarang kau tinggal di sini. Ini rumahmu. Oh ya, sebentar setelah Lela dan Johan pulang, kita makan bersama-sama, ya? Bu? Nani. Hah? Bagus nggak? Oh, bagus, bagus. Ayah sayang sama Neni kan? Sayang. Kalau sayang, seharusnya kita bikin pesta. Kan Neni belum kenalan dengan sahabat ayah dan ibu. Nanti sajalah. Yang penting, kamu sudah kembali. Kami semua bahagia. Tapi ini peristiwa penting kan? Jelas penting dong, masa tidak boleh dipestakan? Kecuali ayah dan ibu malu punya anak seperti Neni. Atau ayah dan ibu tidak ikhlas menerima Neni. Anak yang malang. Bagaimana, Ma? Hah? Terserah Papa. Ah, jangan terserah dong. Masa 24 tahun sengsara enggak boleh senang-senang? Sekali saja. Katanya, apa yang ada di rumah ini semuanya milik saya. Betul begitu kan, Kak Lela? Ya, sudah. Nanti kita pestakan.
Sebaiknya kita menunggu waktu yang tepat. Ya barangkali 1 atau 2 minggu lagi. Ayah, besok malam saja. Pokoknya besok malam. Tante Nelly harus diundang. Bagaimanapun dia pernah mengasuhmu sejak bayi. Nggak usah kan dia. Nanti suasana jadi rusak. Orang pasti tahu siapa dia. Malu kan kita? Tidak. Tante Nelly harus diundang. Kalau kau malu, biar ayah yang... Apa? Biarlah saya yang mengundang ibu. Tante Nelly. Hari-hari yang penuh bahagia kini menghias hidup ini. Ternyata semua tanda tanya hati kini jelas terjawab sudah. Siapa diriku sebenarnya? Siapa diriku sebenarnya? Seharusnya kau tidak di sini. Pesta itu pestamu juga. Tapi Papa mengundang ibu. Saya datang menjemput ibu. Terima kasih. Tapi saya sakit. Sebaiknya kau pulang saja. Kalau ibu sakit, saya menemani ibu. Tidak usah. Saya lebih senang sendirian. Kalian memang lebih pantas tinggal di sana. Di rumah ini, yang ada hanya kekecewaan dan penderitaan. Jangan terlalu banyak minum, Johan. Ayo kita dansa. Ayo. Ayo, Johan. Ibu.
biar saya saja yang bantu. Aku tidak peduli kau harus siapa. Aku tidak peduli. Lela, aku tetap mencintaimu. Gombal. Oke, cabut. Boleh saya masuk? Silakan. Wah, enak ya? Lemarinya bagus, tempat tidurnya bagus, kamarnya besar, sedangkan kamarku kecil. Kamar mandinya bagus juga ya.
aku di sini pasti lebih senang deh. Kalau kau senang kamar ini, silakan. Apa betul? Kau tidak keberatan? Ya, aku senang sekali. Aduh. Tapi saya takut nanti ayah tidak setuju. Tapi kau kan anaknya, pasti papa setuju. Oh iya, Johan mana? Oh, sudah dibersihkan kapetnya. Tadi malam penuh dengan muntahan Johan. Dia agak mabuk. Saya antar dia kemari. Saya dikiranya engkau. Lalu dia minta saya. Seru sekali kalau ingat kejadian semalam. Oh iya, tadi malam aku tertinggal baju dan skafku. Mungkin kau lihat? Mungkin disimpan oleh Johan. Di mana ya? Aku memang pelupa. Simpan sajalah. Sebentar lagi, aku juga akan pindah ke kamar ini. Maaf ya, kalau mengganggu. Selamat pagi, Pak, Mama. Pagi, Lela. Pagi. Duduk dekat Mama. Ayo. Ayo. Oh iya, Bu. Hari ini aku mau pergi ke rumah kawan. Mau ambil ijazah. Tadi ayah bilang, aku harus ambil kursus-kursus secepatnya. Ijazah itu kan diperlukan. Ya. Kalau ada mobil, Kan bisa diantar supir. aku lebih senang bawa sendiri. Mobil itu boleh kan ku pinjam? Mestinya boleh dong. Kan hanya sebentar. Kalau tidak ada juru rawat gila itu, mobil itu pasti milikku. Neni, mobil itu milik Lela dan Johan. Hadiah khusus dari Papa untuk pernikahan mereka. Lela dan Johan punya mobil. Aku, sepeda pun tidak punya. Ayah tidak sayang sama Neni. Nanti ayah belikan mobil untuk Neni. Ya? Betul? Ayah mau belikan mobil untuk saya? Kalau boleh, aku lebih suka warna dan model mobil Lela. Mobil baruku untuk Lela dan Johan. Untung dong, barang bekas diganti barang baru. Ambillah mobil itu. Tapi Kau tak marah kan, Kak Lela? Ini kuncinya. Lela, kalau Lela tidak keberatan, terserah Neni. Tapi mesti hati-hati, ya. Oke, aku pergi dulu. Dah.
Ada apa, Mbok? Aden, anu Den, Non Neni pindahan. Pindahan apa? Non Neni pindah ke kamar Non Lela. Mama dan Papa kemana? Sejak sore tadi sudah pergi, Den. Katanya ada undangan di Hotel Borobudur. Ya, gimana? Yep. Wah, capek gue minum ah. Semuanya sudah dipindahkan. Cuma tinggal dibereskan saja. Wah, yang punya kamar sudah datang. Oh. Sudah lama, Johan? HP-nya dong. Teman-teman, urusan beres-beres, biar aku saja. Terima kasih atas bantuannya dan sekarang kalian boleh pulang. Katanya mau ke disko. Katanya mau ke disko. Disko. Iya. Kalian tunggu aku di sana. Nanti aku menyusul. Oke, jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama. Iya. Jangan lama-lama. Iya. Neni. Dan Neni. Dah. Aku udah barang baru. Kita bisa coba rame-rame ya. Dah. Dan Neni. Iya, Non. Ngapain berdiri bengong di situ, ah? Tidak, Non. Ayo pergi ke sana cepat. Iya, Kan masih banyak kerjaan di dapur. Iya, Non. Ayo. Baik, Non. Jangan salah paham, Johan. Ini semua sudah seizin istrimu. Dia yang memaksa aku pindah ke kamarnya. Ayolah, kita ke kamarku. Ngomong-ngomong, tak baik kan ngobrol di sini? Sudahlah. Aku mau tidur. Biar aku bereskan kamarmu. Busa ranjangnya lebih empuk dari busa ranjang di kamarku. Kalian pasti lebih enak tidur di sini ya. Nggak percaya? Ayolah coba. Ayo. Nih. Tuh kan? Ayolah tidur dekatku. Johan, ada apa? Mau merayu aku ya? Awas ya kalau engkau kasar. Aku lebih suka yang lembut dan romantik. Diam kamu. Kamu pikir kamu siapa? Siapa? Lihat tuh kamu di kaca. Lihat. Apa yang kamu cari di sini? Di rumah ini apa? Mungkin betul kamu anak kandung Mama dan Papa Zainal, tapi itu tidak berarti kamu bisa berbuat seenaknya. Kamu pikir kamu bisa merayu siapa saja? Jangan mimpi kamu. Aku lebih baik pergi dari rumah ini daripada harus melihat tingkah laku yang memuakkan itu. Jangan ngomong seenaknya, setan. Kamu pikir kamu siapa, ha? Kau tahu, kehadiranmu di sini telah merusak semuanya. Lela kacau gara-gara kau. Dia menganggap telah merampok apa yang seharusnya jadi milikmu. Seluruh rencana kami berantakan. Apa itu salahku? Jangan bersikap tidak adil, Johan. Jika Lela berada di tempatku, dia juga pasti sengsara seperti aku. Bertahun-tahun aku hidup menderita. Iya. Nasib yang seharusnya bukan jadi milikku. Apa? Itu semua salahku? Meski bukan salahmu, tapi juga bukan salah Lela. Dia kan cuma korban, sama seperti kamu. Juga sama seperti aku.
Apa? Korban? Lela enak. Dia sempat bersekolah tinggi. Tinggal di rumah bagus, makan enak tiap hari. Masa itu kau sebut korban? Lela tahu diri. Itu sebabnya dia jadi kikuk dan lebih banyak mengalah padamu. Ah iya, Lela memang harus mengalah. Sebab ia sama sekali tidak berhak apa-apa di rumah ini. Aku yang berhak, aku. Iya, semua yang ada di rumah ini memang milikmu, tahu? Tanpa kau minta pun Lela akan memberikan apa yang sudah dia peroleh. Mobil, kamar, mama, papa, semua milikmu. Benar. Tapi kesempatan seperti ini seharusnya tidak membuat kamu jadi kalap. Kamu diangkat dari comberan oleh Papa Zainal dengan maksud baik, agar kamu berubah menjadi baik. Ah, berubah menjadi baik seperti Lela maksudmu? Hei, aku bukan Lela, aku adalah Neni. Bukan itu maksudku. Aku tahu kamu dengki. Aku memang iri pada Lela. Dan aku marah pada juru rawat sialan itu. Jikalau tidak ada peristiwa penukaran bayi itu, sudah tentu bukan Lela menjadi istrimu. Tapi aku Johan. Katakan Johan, kalau tidak ada Lela, akulah istrimu. Tidak ada orang yang bisa menggantikannya. Bagiku dia segala-galanya. Ah, gombal. Semua lelaki sama. Kalau diberi kesempatan, pasti diterkam. Sayang, malam itu aku tidak. Tidak apa? Tidak apa? Nani, tunggu! Lihat, suamimu memang brengsek. Sudah punya istri masih juga. Dasar laki-laki. Lela, tunggu. Dengar dulu penjelasanku. Lela, aku tidak berbuat apa-apa. Lela.
Lala. Lala. Jumira. Jumira, lekas. Jumira, kamu ini bagaimana sih? Ada orang pingsan di depan rumah, masa kamu tidak tahu? Tapi ibu pesan kalau gadis itu datang saya harus bilang ibu tidak ada di rumah. Sudah, lupakan saja pesan itu. Ayo, angkat dia ke dalam. Ayo cepat. Ambilkan handuk cepat. Ya, Bu. Handuknya, Bu. Iya. Perlu saya buatkan teh hangat, Bu? Iya, bikinkan cepat. Iya, Bu. Lah, apa yang terjadi atas dirimu, nak? Apa yang terjadi? Ibu ikut bertanggung jawab. Ibu ikut salah. Kau tidak boleh begini, nak. Kau harus sehat. Kau harus bahagia. Jangan seperti ibu. 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 Ketemu lagi. Selamat, ibu bakal punya cucu. Lela, anakku, ibu. Sombong lu sekarang ya. Mentang-mentang lu dapat babe baru lu. Mentang-mentang babe baru lu kaya.
Ambil ya. Oke, Bos. Malam, Om. Mau apa? Mau nyari Neni, Om. Malam-malam begini bunyikan klakson depan rumah orang. Ada apa? Wah, galak. Gimana? Dodol babenya galak banget. No, cabut aja deh. Saya Zainal. Ini istri saya. Mita. Ini Johan, suami Lela. Saya yakin Lela ada di sini. Johan sudah sangat merindukannya. Masuklah. Kita bicara di dalam. Iya, terima kasih. Terima kasih. Mari silakan. Terima kasih. Silakan duduk. Iya, terima kasih. Silakan. Begini, rupanya sudah terjadi kesalahpahaman antara Johan dengan Lela. Memang Neni yang jadi penyebabnya. Neni baik? Tidak. Oh, baik. Dia sudah banyak berubah. Dia sudah mulai kursus, bukan saja bahasa Inggris dan piano, tapi malahan dia sekarang sedang les masak. Iya. Sebenarnya ini persoalan anak-anak muda. Kita ini yang tua-tua cuma jadi penonton saja. Tapi saya khawatir kalau tertunda lama. Kasihan Johan, dia tambah menderita saja. Nah, karena itulah saya memberanikan diri untuk datang kemari. Kalau diizinkan, Johan ingin menemui Lela sendiri. Mengapa harus pakai izin segala? Lela kan istrinya. Nah, tunggu apa lagi? Sudah ada lampu hijau. Ayo Johan, temui Lela. Silakan. Silakan. Aku minta maaf. Aku bukan suami yang baik. Karena aku tidak bisa meyakinkan istriku. Lela, kau sakit? Kau juga agak kurus.
Selama aku di sini, banyak sekali yang aku pikirkan. Aku takut kehilangan kau. Tapi aku juga takut aku tidak pantas menjadi istrimu. Jangan bicara begitu, Lela. Manusia dilahirkan sama. Kita harus selalu bersama. Kita tidak boleh berpisah lagi. Ya, kita tidak akan berpisah lagi. Kita akan selalu bersama. Terima kasih, Johan. Kita temui Mama dan Papa di luar. Nanti mereka kira kita sedang cakap-cakapan. Mama. Ini dia. Lela. Pak. Dulu orang-orang mengejek kejadian ini. Tapi sekarang orang-orang akan iri dengan kejadian yang ajaib. Bu Nelly, ibu dan saya sekarang ini sama-sama punya anak kembar. Iya. Tapi sayang sekali Nelly tidak ada di sini. Ayo kita pulang, Nak. Mama, Papa, saya berterima kasih sekali telah merawat saya dengan sangat baik. Tapi saya merasa disinilah tempat saya. Ibu sudah mulai tua. Saya harus menemani ibu. Saya harus tinggal di sini. Dan saya, di mana ada Lela, di situ ada saya. Lela, di sini rumahmu, di sana itu juga rumahmu. Nah, pokoknya sekarang kita pergi bersama-sama. Mungkin Neni juga sudah pulang. Kemudian kita pergi makan bersama-sama. Iya. Ibu Nelly juga harus ikut. Kita pantas merayakan kejadian yang ajaib ini. Nah, sesudah itu terserah ibu untuk memutuskannya. Kalau ibu mau, ibu boleh tinggal bersama kami, ya kan, Ma? Karena Neni juga sudah rindu pada ibunya. Jeng, ternyata peristiwa ini ada hikmahnya. Iya. Terima kasih. Saya bahagia sekali. Barangkali ada baiknya saya beritahukan berita gembira ini. Lela sudah hamil. Oh iya? Lela? Hamil? Ya, sudah 2 bulan. Kau bakal jadi bapak, Johan. Johan. Hati-hati bayi dalam kandungannya, Johan. Iya, hati-hati kau, Johan. Aku akan jadi bapak. Ini pantas kita rayakan. Kita berangkat sekarang? Kalau lama-lama di sini, rumah ini bisa kebanjiran air mata. Ayo. Bagaimana? Ibu ikut dengan kami? Saya mungkin tidak bisa ikut. Oh. Ada yang sedang saya tunggu di sini. Nanti saya menyusul. Oh, iya, baik. Ayo. Lela, hati-hati ya, Nak. Mari, Bu.
Kalau kamu dilahirkan, jangan mau di keluarga miskin ya. Harus di keluarga raja dan orang terhormat. Ingat itu, ya. Lahirlah di keluarga raja dan terhormat. Kalau tidak, jangan mau dilahirkan. Biar di perut ibu sudah 9, 10 bulan, 1 tahun, 10 tahun. Jangan mau dilahirkan, ya. Menjagamu